Pengertian dan sejarah infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih atau ISK adalah kondisi ketika organ yang termasuk dalam sistem kemih yaitu ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra mengalami infeksi. Umumnya, ISK terjadi pada kandung kemih dan uretra. Infeksi saluran kemih atau ISK juga dapat didefinisikan sebagai adanya mikroorganisme di saluran kemih yang tidak disebabkan oleh kontaminasi. Organisme tersebut memiliki potensi untuk menyerang jaringan saluran kemih dan struktur yang berdekatan. Berawal dari ginjal, zat sisa dalam darah disaring dan dikeluarkan dalam bentuk urin. Kemudian, urin dialirkan dari ginjal melalui ureter menuju kandung kemih. Setelah ditampung di kandung kemih, urin kemudian dibuang dari tubuh melalui saluran pelepasan yang disebut uretra hingga bermuara ke lubang kencing. Farmakodinamik azitromisin. Azitromisin bekerja dengan menghambat sintesis protein bakteri dengan cara berikatan pada subunit ribosomal 50S dan ikatan polipeptida mikroba. Azitromisin bersifat basa sehingga lebih mudah dan lebih cepat berpenetrasi ke dalam mikroba. Azitromisin juga dapat menghambat pertumbuhan dan pembentukan biofilm bakteri yang berfungsi melindungi bakteri dari antibiotik. Azitromisin. Azitromisin merupakan jenis golongan antibiotik makrolida. Biasanya dapat digunakan untuk mengobati berbagai macam jenis infeksi akibat bakteri. Contohnya, infeksi pada telinga, infeksi pada kelamin, infeksi pada kulit, dan lain sebagainya. Azitromisin dapat bekerja dengan cara menghentikan perkembangbiakan bakteri. Jenis obat ini biasa dikonsumsi pada orang-orang yang memiliki alergi terhadap penisilin. Obat ini tidak bisa mengatasi virus. Anda bisa terapi infeksi saluran kemih dalam pengobatan. Kegunaan klinik azitromisin. Azitromisin digunakan untuk mengobati berbagai jenis infeksi bakteri, misalnya infeksi saluran pernafasan, infeksi kulit, infeksi telinga, dan infeksi mata. Toksisitas, efek samping, dan kontraindikasi. Azitromisin. 1. Toksisitas di hati. 2. Efek samping, sakit kepala, mual, muntah, sakit perut, dan diare. 3. Kontraindikasi. Azitromisin dikontraindikasikan pada pasien yang mengalami hipersensitivitas terhadap azitromisin, eritromisin, dan antibiotik golongan makrolid lainnya. Azitromisin juga kontraindikasi pada pasien dengan riwayat ikterus kolestasis atau disfungsi hepatik akibat penggunaan azitromisin sebelumnya. Interaksi obat dari azitromisin. Jangan digunakan bersamaan dengan interaksi obat mungkin terjadi jika Anda menggunakan atau mengonsumsi beberapa obat secara bersamaan. Pastikan untuk selalu berkonsultasi dengan dokter Anda sebelum menggunakannya. Bila perlu, dokter mungkin akan mengurangi dosis atau mengganti obat dengan alternatif obat lainnya. Warfarin. Azitromisin dapat meningkatkan efek memperlambat pembukaan darah. Antikoagulan yang dimiliki warfarin sehingga dapat meningkatkan resiko perdarahan. Digoxin, colchicin, dan ciklosporin. Azitromisin dapat meningkatkan kadar obat di atas sehingga dapat menyebabkan keracunan atau toksisitas. Ketiga, quinidin, prosainamid, dofetilit, amiodaron, sotalol, antiaritmia, pimosid, dan cisaprid. Kemudian amoxicillin. Amoxicillin merupakan salah satu jenis antibiotik. Amoxicillin dapat mengatasi infeksi, baik itu ISK, infeksi pernafasan, dan lain-lain. Kemudian farmakodinamik. Amoxicillin adalah turunan penisilin yang tahan asam dan tidak tahan terhadap penilinase. Stabil dalam asam, aktif melawan bakteri gram positif yang tidak menghasilkan beta-laktam, serta berupa bakteri gram negatif karena obat tersebut dapat menembus pori-pori di membran fosfolipid bakteri. Kemudian ada kegunaan klinik.
Di sini digunakan untuk mengobati infeksi bakteri tertentu pada telinga, kandungan kemih, dan lain-lain. Kemudian di sini ada toksisitas, efek samping, dan kontraindikasi. Toksisitasnya terjadi resistensi bakteri, adapun efek sampingnya yaitu dapat menyebabkan mual, muntah, sakit kepala, muncul ruam pada kulit, dan diare. Kontraindikasinya yaitu pada pasien dengan riwayat alergi terhadap derivat penisilin lainnya. Struktur kimia nitrofurantion merupakan salah satu jenis obat antibiotik yang bekerja untuk menghentikan pertumbuhan dan perkembangan bakteri. Farmakodinamik obat. Nitrofurantion merupakan salah satu jenis obat antibiotik yang bekerja untuk menghentikan pertumbuhan dan perkembangan bakteri. Nitrofurantion bekerja dengan cara menghambat pembentukan protein penyusunan dinding sel bakteri. Obat ini juga menghambat pembentukan bakteri genetik dari sel bakteri. Dengan begitu, bakteri akan mati dan infeksi bisa teratasi. Nitrofurantion tidak bisa digunakan untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh virus. Kegunaan klinik nitrofurantion. Nitrofurantion adalah obat antibiotik yang digunakan untuk mengatasi infeksi saluran kemih termasuk radang kandung kemih, sistitis, atau infeksi ginjal. Toksisitas, efek samping, dan kontraindikasi. Nitrofurantion yang pertama toksisitas yaitu resistensi bakteri. Yang kedua efek samping yaitu sakit kepala, hilang nafsu makan, mual atau muntah. Yang ketiga kontraindikasi yaitu kontraindikasi nitrofurantion antara lain pada bagian pasien dengan gangguan ginjal dan wanita hamil. ATEM. Peringatan penggunaan nitrofurantion perlu diberikan terkait resiko reaksi pulmonal serius, meskipun kondisi ini cukup jarang terjadi. Golongan antibiotik yang kedua adalah ciprofloxacin, merupakan salah satu jenis antibiotik yang digunakan untuk menangani beberapa infeksi. Penyebab infeksi tersebut adalah infeksi akibat bakteri, misalnya seperti bahaya infeksi saluran kencing, gejala infeksi ginjal, sampai infeksi yang menular seksual. Farmakodinamik obat. Cara kerja antibiotik ini adalah dengan menghambat sintesis DNA bakteri melalui penghambatan topoisomerase 2 atau DNA girase dan 4 bakteri. Obat yang bisa digunakan sebagai obat infeksi adalah levofloxacin. Selain itu, jenis obat ini adalah obat yang masuk dalam golongan antibiotik liquinolen. Biasanya obat ini baik digunakan untuk mengatasi masalah infeksi bakteri, misalnya adalah pada infeksi di saluran kemih, bahaya infeksi saluran kencing. Trimethoprim merupakan salah satu jenis obat antibiotik yang digunakan untuk mengatasi infeksi saluran kemih. Farmakodinamik trimethoprim adalah obat antibiotik yang mengobati seperti saluran kemih dan infeksi telinga tengah. Kegunaan klinik, trimethoprim obat antibiotik yang terutama digunakan untuk mengatasi infeksi saluran kemih, infeksi telinga, dan diare. Toksisitas, resistensi antibiotik. Kontraindikasi, trimethoprim memiliki kontraindikasi pada gangguan fungsi ginjal berat, wanita hamil, neonatus, dan dehidrasi darah. Efek samping gangguan saluran cerna, mual, muntah, ruam, pruritus. Interaksi obat trimethoprim dengan obat lain yaitu meningkatkan kadar depson di dalam darah. Cefalexin merupakan salah satu jenis obat antibiotik yang digunakan untuk mengobati beberapa infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Farmakodinamik, cefalexin bekerja dengan menghambat pembentukan dinding sel bakteri. Kegunaan klinik, cefalexin adalah obat antibiotik untuk mengobati penyakit infeksi yang disebabkan oleh infeksi bakteri seperti Staphylococcus aureus. Toksisitas yaitu mempercepat terjadinya resistensi sehingga terjadinya resiko kegagalan terapi. Kontraindikasi, mual, muntah, sakit perut, heartburn, diare, sariawan, nyeri sendi.
efek samping yaitu diare, sariawan, nyeri sendi, sakit kepala, atau pusing. Interaksi obat, cefalexin dengan obat lain yaitu meningkatkan kadar metformin dalam darah, meningkatkan kadar cefalexin dalam darah jika digunakan dengan pneumatit dan peningkatan resiko terjadinya kerusakan ginjal. Kemudian di sini ISK dapat menyerang siapa saja, baik itu wanita maupun laki-laki. Tetapi wanita lebih berisiko terkena infeksi saluran kemih karena menurut anatomi panjang uretra wanita lebih pendek dibanding laki-laki sehingga mempermudah masuknya bakteri. Ada beberapa cara untuk mempercepat penyembuhan infeksi saluran kemih atau kencing. Selain mengkonsumsi obat-obatan dari dokter, kita juga perlu melakukan ini supaya proses penyembuhan semakin cepat. Yang pertama itu minum air putih. Nah, kita memang dianjurkan meminum air putih yang banyak, kurang lebih 2 liter atau 8 gelas per hari. Dan ini adalah salah satu proses penyembuhan cepat karena dengan mencukupi kebutuhan air, urin juga akan banyak otomatis mengeluarkan membantu mendorong bakteri itu keluar dari sistem perkemihan. Kemudian yang kedua di sini menghindari minuman-minuman beralkohol, berkafein seperti teh, kopi, dan minuman bersoda. Yang ketiga mengkonsumsi asparagus karena si asparagus ini bersifat antibakteri dan dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Yang keempat jangan menahan buang air kecil. Yang kelima gunakan kompres. Di sini kita dapat menggunakan botol yang diisi air hangat kemudian dilapisi handuk dan ditempel. Kemudian yang keenam, gunakan pakaian dalam yang nyaman. Di sini kita bisa menggunakan pakaian yang dapat menyerap keringat agar tidak lembab dan akan menyebabkan pertumbuhan bakteri. Kemudian yang ketujuh, memperhatikan kebersihan daerah sensitif. Dan yang terakhir itu merubah gaya hidup sehat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.